Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan perancangan jaringan LAN dengan menggunakan Cisco Packet Tracker Gedung STIMIK Handayani Makassar. Sebagai tugas final mata kuliah jaringan komputer, sebelum memulai kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Atika, NPM 2018-020075. Selanjutnya, saya Safira Hasan dengan NPM 2018-0291. Perkenalkan, nama saya Amelia Fitriani, NPM 2018-020098. Pertama-tama, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan pada perancangan jaringan LAN Gedung STIMIK Handayani Makassar. Baik, langsung saja. Aplikasi Cisco Packet Tracker merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk merangkai sebuah jaringan dari sebuah gedung atau dari beberapa gedung untuk dapat terkoneksi satu sama lain. Adapun alat dan bahan, yang pertama 110 PC, kemudian 5 server, 9 switch, 1 router, 1 access point, 1 handphone, 1 tablet, dan 1 laptop. Selanjutnya, di lantai 1 terdapat 4 PC, 1 server, dan 1 switch. Di lantai 2, 7 PC, 1 server, 1 switch. Di lantai 3 terdapat 6 PC, 1 switch, 1 server. Di lab 1, 40 PC, 2 switch. Di lantai 4 terdapat 4 PC, 1 switch, 1 server. Di lab 2, 48 PC, 2 switch. Dan terakhir di lantai 5, 1 PC, 1 handphone, 1 tablet, 1 laptop, 1 switch, 1 server, dan 1 access point. Selanjutnya saya akan merangkai jaringan LAN menggunakan Cisco Packet Tracer Gedung STIMIK Handayani Makassar. Di sini saya akan merancang jaringan LAN Gedung STIMIK Handayani yang berlantai 5. Yang pertama, pada lantai 1 menggunakan 4 buah PC, 1 buah server, dan 1 buah switch. Kemudian kita hubungkan masing-masing perangkat menggunakan kabel strike. Selanjutnya, untuk lantai 2, kita menggunakan 7 buah PC, 1 buah server, dan 1 buah switch. Lalu, semua perangkat dihubungkan menggunakan kabel strike. Selanjutnya, pada lantai 3, kita menggunakan 6 buah PC, 1 buah switch, dan 1 buah server. Kemudian, kita hubungkan masing-masing perangkat menggunakan kabel strike. Pada lab 1 di lantai 3, kita menggunakan 40 PC sesuai ketentuan dari soal dan 2 buah switch. Pada switch yang pertama, kita akan menghubungkan 20 PC dengan menggunakan kabel strike. Sama halnya dengan switch 1, pada switch 2 kita juga menghubungkan 20 PC menggunakan kabel strike. Setelah itu, sambungkan ketiga switch yang ada pada lantai 3 dengan menggunakan kabel cross agar semua switch pada lantai 3 terhubung. Untuk lantai 4, menggunakan 4 buah PC, 1 buah server, dan 1 switch. Lalu hubungkan semua perangkat menggunakan kabel strike.
pada lantai 4 menggunakan 2 switch dan jumlah PC disesuaikan dengan ketentuan soal, yaitu 2 digit terakhir nomor NPM. Di sini saya menggunakan nomor NPM 98. Sesuai dengan ketentuan soal, maka 98 dikurang 50 hasilnya sama dengan 48. Jadi saya akan menggunakan 48 PC pada lab 2. Untuk switch pertama pada lab 2, saya akan menghubungkan 24 PC menggunakan kabel strike. Dengan switch yang pertama, saya akan menghubungkan 24 PC menggunakan kabel strike pada switch yang kedua. Selanjutnya, hubungkan ketiga switch menggunakan kabel cross agar semuanya terhubung. Yang terakhir adalah lantai 5. Di sini saya menggunakan satu PC, satu handphone, satu tablet, satu access point, satu laptop, dan satu server. Untuk tablet dan handphone akan otomatis terhubung ke access point. Untuk menghubungkan laptop ke access point, yaitu klik pada laptop, kemudian pada tab fisikal, matikan tombol power, kemudian ubah port LAN dengan port wireless dengan cara di drag. Setelah itu, nyalakan tombol power kembali. Maka secara otomatis laptop akan terhubung ke access point. Sama halnya pada laptop, pada PC, masuk ke tab fisikal, kemudian matikan tombol power, setelah itu ubah port LAN ke port wireless. Lalu, nyalakan tombol power kembali, maka PC secara otomatis akan langsung terhubung ke access point. Selanjutnya, hubungkan switch ke server dan access point menggunakan kabel strike. Terakhir, pasang router dan sambungkan ke jaringan pada setiap lantai.
terakhir, saya akan melakukan konfigurasi IP pada setiap lantai di gedung STIMIK Handayani. Pertama-tama, saya akan memasang IP address pada setiap lantainya itu berbeda-beda. Nah, langsung saja kita klik server pada lantai 1. Kemudian, pada bagian desktop, kita pilih static, kemudian kita masukkan IP-nya itu 192.168.0.2. Nah, kenapa di sini kita memasangnya .2? Karena pada default giveaway-nya itu kita memasangnya 192.168.0.1. Setelah itu, pada bagian statik ini kita pindah ke bagian service. Kemudian pada bagian DHCP kita atur terlebih dahulu, kita on-kan. Kemudian default giveaway-nya itu kita sesuaikan dengan default giveaway yang kita tulis pada desktop, yaitu 192.168.0.1. Pada start IP address-nya itu kita mulai dari 192.168.0.3. Setelah itu kita bisa mengatur maksimum user yang dapat tersambung. Saya di sini membatasinya dengan 100 user yang dapat tersambung. Kemudian kita pilih save. Selanjutnya kita beralih ke lantai 2. Nah, pada lantai 2 ini saya menggunakan IP kelas B dengan IP-nya itu 172.168.1.1. Langsung saja kita atur terlebih dahulu IP-nya itu untuk PC-nya di bagian server, klik server. Kemudian pada desktop kita pilih IP configuration. Pada bagian static kita ketikkan 172.168.1.2. Kita lakukan konfigurasinya itu sama dengan server pada lantai 1. Nah, 1.2 ini karena kita menggunakan default giveaway-nya itu 172.168.1.1. Di sini harus beda ya. Kemudian pada bagian service kita pilih DHCP. Di sini kita on-kan terlebih dahulu. Kemudian default giveaway-nya itu kita sesuaikan dengan default giveaway pada desktop ya. Di sini 1.1. Kemudian pada bagian IP address-nya itu kita mulainya itu 172.168.1.3. Kemudian user yang dapat tersambung itu saya batasi dengan 100. Kemudian klik save. Setelah mengatur IP address pada server lantai 2, kita atur IP address pada server lantai 3. Dan pada lantai 3 itu saya akan menggunakan IP kelas A dengan IP-nya itu 10.10.10.1. Langsung saja kita klik server pada lantai 3. Di sini default giveaway-nya 10.10.10.1. Setelah mengaturnya, kita menuju ke bagian service, kemudian DHCP, kita on-kan terlebih dahulu. Di sini default giveaway-nya sudah ada. Kemudian start IP-nya itu dimulai dari 10.10.10.3. Kemudian batas user yang dapat tersambung itu 100. Kemudian pilih save. Lanjut ke server pada lantai 4. Langsung saja kita klik server pada lantai 4 dengan IP-nya itu kita masukkan 50.50.50.2 di sini. Default giveaway-nya itu .1 ya. Kemudian pada bagian service klik DHCP, kita on-kan. Kemudian start IP-nya dimulai dari 50.50.50.3. Kemudian user yang dapat tersambung itu 100. Kemudian pilih save. Lakukan hal yang sama pada lantai 5.
Nah, setelah mengatur IP address setiap lantainya itu berbeda-beda, di sini pada PC-nya itu sudah terisi otomatis ya DHCP-nya. Kenapa di sini sudah terisi? Karena kita sudah mengatur IP-nya itu di bagian server pada bagian DHCP, dan isinya itu sudah terisi otomatis pada bagian DHCP. Nah, kenapa di sini sambungan kabel pada router ke switch-nya itu masih merah? Karena pada bagian PTMT ini belum diatur IP address yang menghubungkan router ke switch. Langsung saja kita atur routernya. Nah, fast internet 0.0 ini kita gunakan switch pada lantai satunya. Di sini kita masukkan IP address-nya itu IP lantai 1, yaitu 192.168.0.1. Kemudian jangan lupa on-kan. Setelah itu kita ke fast internet 1.0. Di sini 1.0 itu adalah lantai 2, di mana IP-nya itu 172.168.1.1. Kita on-kan. Kemudian kita ke fast internet 2.0. 2.0 ini adalah IP pada lantai 3. IP-nya itu 10.10.10.1. Kita on-kan. Kemudian fast internet 3.0 itu adalah lantai 4. Nah, di sini pada lantai 4 itu IP-nya 50.50.50.1. Kemudian jangan lupa on-kan. Setelah itu kita ke fast internet 4.0. 4.0 itu IP address pada lantai 5. IP-nya itu 100.100.100.1. On kan? Nah, setelah kita mengatur fast internet pada routernya itu, kita lihat kabelnya. Di sini sudah hijau ya. Ini artinya sudah tersambung satu sama lain. Di sini saya akan melakukan tes ping dari lantai 1 ke lantai 2. Di sini pada lantai 2 IP-nya itu 172.168.1.8. Dari lantai 1 itu saya akan menggunakan command prompt. Pada PC-nya di sini IP-nya itu 10.10.10.10. Nah, saya akan melakukan tes ping dari lantai 2 ke lantai 3. Kita klik salah satu PC pada lantai 2. Nah, setelah terhubung satu sama lain ya, lantai 4 dan lantai 5-nya itu juga seperti itu ketika melakukan tes ping dari PC lantai yang berbeda. Kita lakukan tes pingnya itu lantai 4 ke lantai 5. Di sini saya akan melakukan proses pemasangan DNS dan web server pada lantai 1 dan lantai 2.
Lakukan pengecekan apakah web server telah berhasil. Klik PC pada lantai 1, IP configuration, kemudian refresh DHCP-nya. Di sini sudah ada DNS servernya. Kemudian di PC lantai 2-nya refresh DNS server. Sudah ada juga. Kemudian lakukan tes web servernya pada PC lantai 1. Nah, keduanya sudah berhasil. Dilakukan hal yang sama pada lantai selanjutnya. Itulah tadi model perancangan jaringan Gedung STIMIK Handayani Makassar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.